Sebenarnya udah agak lama sih ini. Jadi nih DPR RI mengirim bantuan untuk korban banjir bandang di Sumatera. Sebenarnya ya lama. Kayak Malaysia. Malaysia mengirim 1 juta ringgit. Malaysia bantuan berupa obat-obatan dan yang Kita semua masih sanggup. Kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, ya, baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan. Kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup. Banyak negara mau bantu, pemerintah Indonesia kita masih sanggup. Janganlah sombong seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini masih seputar info berita yang dimana tentunya musibah banjir yang menimpa di Indonesia di daerah Sumatera. Kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga tabah dan sabar menjalani cobaan musibah yang begitu sangat luar biasa. Di sisi lain, kenapa sih ada pejabat kita yang seolah-olah kita ini mampu mengatasi segalanya, kita ini terpaling hebat? Faktanya di lapangan kita bisa melihat sendiri, yang dimana sampai-sampai bantuan datang lambat. Kemudian ketika ada negara tetangga membantu, menolong, memberikan bantuan pertama, oknum-oknum yang menjadi pemecah belah pun ada juga, sampai-sampai berkomentar, oh bantuan dari Malaysia itu bantuan palsu. Pada faktanya Malaysia adalah negara pertama yang datang membantu Indonesia di saat dalam kondisi musibah banjir, bahkan mengirimkan tim medis. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kita belum bisa membantu apa-apa, kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Jangan membuat video sebagai pemecah belah yang dimana kenapa harus dijadikan bahan perselisihan di media sosial. Negara tetangga juga sudah membantu tulus dengan ikhlas, mengirimkan tim medis, mengirimkan obat-obatan. Kita kan harus berterima kasih sahabatku semua, bukan membuat video pemecah belah. Kemudian dari statement Bapak pejabat kita kadang-kadang itu ya terkesan agak sombong. Namun di sisi lain ternyata justru netizen menghujatnya, ya karena kita bisa lihat sendiri sahabatku semua, yang dimana bantuan pun juga sampainya lambat, sampai ada kasus penjarahan di Indomaret, di Alfamaret. Jangankan bencana yang sebesar itu, Pak, di rumah saya, Pak, yang dulu yang mau hanyut terbawa arus banjir dari tahun 2022 sampai sekarang 2025 tidak ada perbaikan kok. Bahkan di saat warga terdampak musibah yang sebegitu luar biasa, masih ada oknum-oknum yang mencari pungutan liar. Ini kan sangat miris. Berikut kita reaksi videonya. Inilah netizen Indonesia dibuat kagum dengan negara tetangga kita yang dimana begitu cepat dalam menyalurkan bantuan. Gila sih, makin kesini makin kerasa bahwa narasi pecah belah ini by design dan gak organik. Kenapa? Karena mulai kelihatan kata kunci dari komen-komen yang memanaskan antara Jawa dan Sumatera. Di satu sisi banyak narasi yang kalau bukan orang Sumatera diam aja, tapi di sisi lain banyak juga narasi yang orang Sumatera nggak tahu diri karena bencana di tempat lain lebih besar, nggak sampai teriak-teriak minta bencana nasional. Kalian sadar nggak? Jangan-jangan yang teriak-teriak minta bencana nasional ini juga bukan orang Sumatera, juga bukan korban bencana tersebut. Yang nyalah-nyalahin Jawa, mengatasnamakan Sumatera, nyuruh diem, itu juga jangan-jangan bukan orang Sumatera. Jangan-jangan mereka sedang duduk di ruangan yang sama dengan agenda memecah belah Jawa dan Sumatera. Dan gilanya, awalnya bantuan Malaysia dipakai narasinya untuk memecah belah Jawa dan Sumatera. Ketika narasi itu dikonter, sekarang mulai ada upaya pecah belah Indonesia dan Malaysia. Ini ngaco banget sih. Kalau kalian lihat sosial media berbasis tulisan seperti Threads atau X, itu mulai ada serangan-serangan ke Malaysia, bahkan dikonter balik dengan serangan berbahasa Melayu ke Indonesia. Percaya deh, perpecahan Jawa dan Sumatera kalau terjadi, perpecahan Indonesia dan Malaysia kalau terjadi, semua pihak akan dirugikan. Semakin bercerai-berai,
akan semakin mudah sebuah bangsa dihancurkan. Semakin bersatu padu, akan semakin kokoh dan sulit Setuju, Mas. untuk diganggu, diatur, dan diperbudak oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan bangsa dan negara tersebut. Jangan sampai termakan narasi provokator dan kalian ngerasain hal yang sama nggak? Coba komen. Follow juga boleh. Kalau kita lihat di media sosial, memang segelintir oknum yang dimana membuat video bernarasi untuk memecah belah. Kalau nggak Jawa, Sumatera, kemudian sampai pula ke negara tetangga. Yang dimana padahal kita kan satu Indonesia. Jangan sampai terpecah belah oleh akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sisi lain ada juga oknum atau individu yang dimana ketika negara tetangga memberikan bantuan, ada juga yang mengatakan bantuan itu palsu, bukan dari Malaysia. Kadang-kadang saya juga heran ya, jenis manusia seperti ini kok bisa-bisanya ngomong seperti itu. Padahal kita bisa lihat sendiri bantuan daripada Malaysia tersebut jelas-jelas dari Malaysia, dan itu sudah diliput di TV nasional Indonesia, di media-media besar Indonesia. Kok masih ada orang yang mengatakan itu bantuan palsu? Harusnya kita sebagai orang Indonesia ketika mendapat bantuan dari negara tetangga kita, alhamdulillah negara tetangga kita begitu sangat peduli. Terima kasih banyak terhadap negara tetangga kita yang dimana juga sudah mengirimkan tim dokter, mengirimkan obat-obatan sampai bertonton. Jadi kalau kita mendengarkan narasi-narasi seolah-olah memecah belah itu memang kadang-kadang akan membuat kita mudah untuk dihancurkan. Tapi saya yakin banyak orang Indonesia yang tidak akan percaya hal seperti itu. Faktanya ramai orang Indonesia yang kagum dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Dan tentunya kita sebagai negara tetangga harus saling rukun, harus saling respek, saling menghormati satu sama lain. Itu akan menjadikan kita sebagai negara yang sangat bersolidaritas. Siapa yang susah, mari kita tolong-menolong bersama-sama. Oke sahabat semua, kita simak videonya yang dimana orang Indonesia kagum dengan apa yang dilakukan oleh negara tetangga kita, mengirimkan bantuan yang begitu sangat luar biasa. Sebenarnya udah agak lama sih ini. Jadi nih DPR RI mengirim bantuan untuk korban banjir bandang di Sumatera. Sebenarnya ya lama baru ada bantuan. Karena apa yang bikin lama ya kayak begini. Seremonialnya yang lama. Balihonya gokil. Pelepasan bantuan DPR RI untuk Sumatera ini yang bikin lama, seremonialnya, pencitraannya. Kalau kemanusiaannya mah nomor sekian. Kalau memang orang yang memikirkan kemanusiaan, nggak banyak pencitraan, langsung kirim bantuan. Kayak Malaysia mengirim 1 juta ringgit Malaysia bantuan berupa obat-obatan dan yang lainnya. Nggak ada pakai acara seremonial pelepasan bantuan untuk bantuan kemanusiaan untuk Sumatera dari pemerintah Malaysia. Nggak ada. Makanya cepet karena apa? Tujuan utamanya, faktor utamanya adalah empati dan kemanusiaan, bukannya pencitraan. Lah antum. Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton dan nilainya ditaksir mencapai 1 juta ringgit Malaysia, setara dengan miliaran rupiah. Yang mana bantuan ini disalurkan oleh pihak swasta dan tim kemanusiaan dari Malaysia, seperti Gomez Medical Services dan Blue Sky Rescue Malaysia. Luar biasa banget, mereka paham apa yang dialami oleh negara tetangganya. Bener banget, dan bantuan itu sudah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda di 29 November kemarin. Jadi bantuan tersebut disalurkan 1 hari setelah pemerintah Aceh menetapkan status darurat, dan itu langsung didengar oleh Malaysia yang akhirnya mereka mengirimkan bantuan. Kabarnya, bantuan obat-obatan ini langsung didistribusikan ke wilayah yang paling terparah, terdampak, dan sulit dijangkau. Banjir yang merendam wilayah Aceh, terutama di Aceh Utara dan daerah Biren, ini menyebabkan tanah longsor, akses jalan terputus, rumah-rumah hanyut, dan menelan korban jiwa. Gubernur Aceh yaitu Pak Muzakir Manaf bahkan menyatakan ini status darurat bencana. Terima kasih Malaysia atas bantuannya, itu benar-benar sangat berarti. Bahkan negara tetangga aja ini peka banget terhadap apa yang dialami oleh Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Seharusnya memang bencana seperti ini ditetapkan sebagai bencana nasional biar penyaluran bantuannya itu bisa maksimal. Karena yang terdampak ini bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan orang, dan yang meninggal itu lebih dari 500 orang.
Warga Aceh memilih meminta bantuan kepada pemerintah Malaysia dibandingkan mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia. 6 hari pasca bencana, ternyata masih ada beberapa wilayah di Aceh yang masih terisolasi. Hingga detik ini, mereka bahkan belum tersentuh bantuan dari pemerintah Indonesia. Tidak merata dan lambatnya bantuan dari pemerintah Indonesia membuat warga Aceh yang terisolasi semakin frustasi. Pasalnya, persediaan logistik mereka semakin menipis, bahkan banyak di antara mereka yang sudah mulai kelaparan. Karena bantuan dari pemerintah Indonesia tidak kunjung tiba, akhirnya mereka lebih memilih meminta bantuan kepada negara-negara tetangga, seperti meminta bantuan kepada Raja Thailand, kepada Raja Brunei, kepada Perdana Menteri Singapura, bahkan meminta bantuan kepada Perdana Menteri Malaysia. Ini sudah hari kelima banjir bandang tanah longsor di kawasan dataran tinggi Gayo. Hingga hari kelima ini kami belum mendapatkan bantuan dan sampai saat ini akses komunikasi ke wilayah dataran tinggi Gayo masih terputus. Bahkan jalur transportasi pun terputus, komunikasi pun terputus, dan tidak ada cara lain hanya menggunakan udara atau menggunakan helikopter. Kepada Raja Thailand, kepada Presiden Malaysia, kepada Presiden Singapura, kepada Raja Brunei, mohon dikirim bantuan helikopter ke wilayah dataran tinggi Gayo, karena sampai hari ini kami kondisi terisolir. Mohon di-drop bantuan makanan dan sebagainya di kawasan tersebut. Berbeda dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia langsung gercep merespon. Mereka langsung mengirimkan bantuan berupa logistik hingga tenaga medis menggunakan pesawat Boeing dengan total anggaran mencapai 1 juta ringgit Malaysia. Saat ini, pesawat bantuan dari Malaysia telah tiba di Aceh dan semua bantuan siap didistribusikan ke wilayah-wilayah yang saat ini masih terisolasi. Kali ini rakyat Indonesia nampaknya harus berterima kasih kepada Malaysia karena bantuan dari Malaysia lebih gercep dibandingkan bantuan dari pemerintah sendiri. Dari BSR Malaysia, kita datang untuk kemanusiaan dan kita bawa. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Bagaimana pemerintah Indonesia melihat video ini? Kira-kira apakah kalian masih mengatakan tidak mencekam? Terutama tuh yang ngomong seperti itu, Menteri Pemberdayaan Manusia itu ya, tidak berempati ya, tidak mencekam, bahkan dia sanggup gitu ya mengatakan kalau ini bukanlah bencana nasional gitu ya. Ya, seperti apa menurut dia bencana nasional? Apakah harus tenggelam dulu Sumatera ini? Ya, begitu. Memang ya, beda dengan negara-negara lain. Negara lain begitu tahu ada bencana, tidak pandang bulu. Negara manapun siapapun, tidak melihat ras, tidak melihat suku, tidak melihat apapun ya. Mereka ikhlas dengan hati berangkat untuk membantu. Malaysia kirim obat-obatan hingga tim dokter untuk korban banjir Aceh. Bantuan dari Malaysia untuk korban banjir dan longsor tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, SIM, Aceh. Bantuan itu berupa obat-obatan dan tenaga medis. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mu'alem mengatakan bantuan dari luar negeri mulai berdatangan ke Tanah Rencong. Malaysia mengirim obat-obatan senilai 1 juta ringgit yang mulai mendarat bertahap di Bandara SIM pada Sabtu 29 November malam. Obat-obatan ini sumbangan rakyat Malaysia. Ini bantuan kepada kita, kata Mu'alem Sabtu 29 November. Bantuan tersebut akan dipadukan dengan paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk segera didistribusikan ke daerah terdampak. Di saat saudara kita di Sumatera lagi berjuang hidup mati lawan bencana banjir dan longsor, bisa-bisa ya teman-teman ya, ada manusia yang tega nyari duit haram di atas penderitaan orang lain. Pertama, Starlink, yang jelas-jelas dikasih gratis teman-teman, buat komunikasi darurat di lapangan gitu loh. Malah dipungliin coba, sama oknum sampai 20.000 per jam. Bahkan katanya juga gue sempat ada laporan masuk dari warga di sana, yang dimana katanya ditarifin 5.000 cuma buat 5 menit aksesnya. Ya, akses internet. Padahal ini bantuan kemanusiaan teman-teman, bukan warnet gitu loh. Belum kelar lagi emosi kita di sini, ada lagi kasus muncul. Lagi-lagi dari pengakuan relawan yang niatnya mulia mau pinjem truk buat antar bantuan logistik, tapi malah mengaku dimintain duit 2 juta sama oknum aparat dan 1 juta sama oknum yang katanya wakil
Bantu kawal teman-teman, jangan sampai ada lagi oknum serupa. Kerusakan hutannya besar, mikulnya cuma mikul beras sekarung doang. Udah kayak Umar bin Khattab. Keren ya pejabat kita nih ya, kalau cari muka mah keren lah caranya. Allahu Akbar. Salah ya, dia yang bikin tanda tangan dia tuh yang bikin rusak. Mikulnya sekarung, seolah-olah udah kayak mikul 1 ton. Ya Allah. Kalau misalnya memang karena alam, mungkin kita bisa bersabar ya, karena ulah cuaca ekstrim ini enggak, karena memang ulah manusia gitu, karena keserakahan, karena pembalakan liar gitu kan. Apalagi ulah pejabat yang kasih izin. Kalau seandainya gunung meletus apa segala macam, tsunami, itu kan memang nggak bisa kita prediksi kayak gitu kan. Memang karena kejadian alam. Kita nggak akan marah-marah juga sama pejabat. Kalau ini enggak, udahlah ditimpa musibah, sakit hati lagi. Ya seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya 3 provinsi, mungkin kalau kita udah pulih nanti kita ke Jawa, kita pakai paspor. Ya Allah, ketawa sih tapi kayaknya sakit hati gitu woy. Tapi akhirnya dibongkar tuh semua pernyataan-pernyataan. Kenapa Anda sibuk ingin mengembalikan ekologi? Sawit kan juga daun hijau, betul hijau daun. Makanya kalau misalnya belajar tuh nggak salah kalau misalnya guru itu kasih pertanyaan, apa perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Nah gitu. Apa bedanya akar serabut sama akar tunggang gitu kan? Kalau sekarang kan kita nggak dibolehin pertanyaan yang bersifat hafalan. Justru yang dari hafalan kita ngerti, kita paham, kemudian baru kita action gitu kan. Sekarang kan enggak ya. Ya Allah, pejabat bikin marah aja kerjanya. Udahlah, tobat lah kalian ya, tobat kalian. Sebelum nanti ketika Allah tuh menunjukkan azabnya buat kalian semua. Ya, udah banyak orang menderita kali. Ya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat diberikan kesabaran yang seluas-luasnya, dan semoga Allah ganti dengan yang jauh lebih baik dari apa yang hilang. Itu saja. Terima kasih. Itulah berbagai reaksi netizen yang dimana saat Indonesia tengah dilanda musibah, dan sebagian mereka juga mengeluhkan akan lambatnya bantuan yang didistribusikan untuk korban bencana banjir. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir, sahabatku semua, yang dimana untuk menyalurkan bantuan di daerah yang terdampak bencana yang begitu luar biasa, memang aksesnya sangat terbatas. Bukan pemerintah kita lambat, bukan pemerintah kita tidak berbuat apa-apa. TNI, Polri, mereka sudah bekerja keras, tim Basarnas, tapi apalah daya, aksesnya memang sangat terbatas. Dan kita bisa lihat sendiri yang dimana pada saat mau menyalurkan bantuan berupa makanan saja itu kesulitan. Jalan tidak ada, kemudian listrik pun juga terputus. Jadi pada intinya bantuan dari negara tetangga Malaysia kita juga harus respect. Jangan sampai berkomentar, oh itu bantuan palsu. Di sisi lain kita juga harus mendukung pemerintah dalam menangani upaya banjir yang dimana saat ini kondisi di Sumatera yang tengah tidak baik-baik saja. Jadi jangan sampailah kita membuat hasil, oh pemerintah di mana lambat atau gimana kok nggak cepat-cepat. Sebenarnya sudah cepat sahabat semua. Mungkin aksesnya yang sangat terbatas. Kita juga tidak tahu ya, sebab kita bukan berada di sana. Jadi jangan, oh kenapa sih dibiarkan begitu saja? Kenapa sih? Mungkin situasinya sangat sulit sehingga menyalurkan bantuan tersebut sampai begitu lambat. Di sisi lain, untuk pemerintah di Indonesia, kalau mau mengirim bantuan, kirimkanlah dengan secara cepat. Nggak usahlah pakai seremonial segala, ya kan? Malu sama masyarakat. Mau mengirimkan bantuan atau mengirimkan atau mau pencitraan.
Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.